for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Baik, materi pertama, likuidasi bank. Definisi likuidasi bank. Pengertian likuidasi bank menurut pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Selanjutnya, menurut pengertian ini, bank dikatakan liquid apabila yang pertama, bank tersebut memiliki cash asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. Yang kedua, bank tersebut memiliki cash asset yang lebih kecil dari yang tersebut di atas. Tetapi yang bersangkutan juga memiliki aset lainnya, khususnya surat-surat berharga, yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash aset baru melalui berbagai bentuk hutang. Pembahasan selanjutnya tentang dasar hukum likuidasi bank terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang keempat, Peraturan LPS Nomor 2 PLPS Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 telah dicabut dengan PLPS nomor 2 tahun 2006 dan kemudian dicabut lagi dengan PLPS nomor 1 tahun 2010 yang dimana membahas tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan. LPS ini menjamin simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dasar hukum yang kelima yaitu PP nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum telah dicabut dengan UU LPS. Dan selanjutnya pencabutan izin usaha bank. Berdasarkan peraturan pemerintah, pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia bila yang pertama, tindakan penyelamatan belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, atau pada pasal 3 ayat 2 dan pada pasal 4 ayat 1. Yang kedua, atas rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan pada pasal 37A Undang-Undang Perbankan yang diubah pada pasal 25. Yang ketiga, atas keinginan sendiri para pemegang saham atau para pemiliknya untuk membubarkan badan hukum bank pada pasal 26. Selanjutnya materi tentang akibat hukum, yang mana akibat hukum likuidasi bank menurut undang-undang antara lain. Jadi akibat hukum likuidasi bank ini ada 5 akibatnya menurut undang-undang.
Yang pertama, Bank Indonesia meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan pembubaran badan hukum bank. Selanjutnya yang kedua, pengadilan mengeluarkan penetapan pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi. Yang ketiga, bank ditutup secara permanen termasuk cabang-cabangnya. Dan keempat, aset bank dijual untuk melunasi kewajiban bank yang tersisa. Dan yang kelima terakhir, rekening nasabah ditutup dan simpanan yang diasuransikan dikirimkan kepada pemegang rekening melalui pos. Itulah akibat hukum dari likuidasi bank menurut undang-undang. Dan akhirnya kita masuk ke kesimpulan yang mana berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi likuidasi merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1/PLPS tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. 2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Akibat hukum likuidasi terhadap perbankan, kegagalan dalam mengelola risiko selain merugikan bank juga merugikan pemegang saham dan karyawan secara langsung. Sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Adapun dampaknya sebagai berikut: dampak terhadap pemegang saham, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap nasabah, dan dampak terhadap perekonomian. Mungkin itu saja materi dari kami tentang likuidasi bank. Terima kasih. And I'm down for this.